Di tengah kepungan gedung pencakar langit Jakarta yang serba kaca dan modern, berdiri sebuah bangunan dengan desain yang tampak tua namun tetap gagah. Terletak tepat di jantung ibu kota, menghadap Monumen Selamat Datang. Gedung ini adalah Wisma Nusantara. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya kantor biasa. Namun, tahukah Anda bahwa gedung ini adalah pencakar langit pertama di Indonesia? Di balik dindingnya yang kokoh, tersimpan kisah tentang penebusan dosa perang. Proyek yang pernah mangkrak nyaris menjadi besi tua, hingga menjadi saksi bisu kerusuhan berdarah yang mengubah sejarah politik Indonesia. Hari ini, kita akan membedah sejarah gelap dan terang dari sang pelopor, Wisma Nusantara. Kisah Wisma Nusantara dimulai bukan dari semen dan beton, melainkan dari sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang sepakat memberikan dana pampasan perang. Presiden Soekarno dengan visi mercusuarnya ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang modern. Dana pampasan ini pun dikucurkan untuk membangun ikon-ikon kota. Hotel Indonesia Jakarta, Sarinah, Wisma Nusantara, Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Bali Beach Hotel, dan Hotel Ambarukmo di Yogyakarta. Kembali ke Wisma Nusantara, gedung ini direncanakan setinggi 30 lantai, menembus angka 100 meter, sebuah ambisi yang gila di masanya. Gedung yang dirancang oleh Kinoshita Kajima dan Taisei ini, pembangunannya diawasi oleh tokoh konstruksi kenamaan Indonesia, Wiratman Wangsa Dinata. Jepang mengirimkan perusahaan konstruksi raksasa Mitsui & Kajima untuk mewujudkannya. Namun, badai politik besar segera datang. Bulan Oktober 1965, saat kerangka baja Wisma Nusantara baru mulai menjulang, Jakarta diguncang peristiwa G30S. Politik memanas, ekonomi lumpuh, inflasi mencapai 600%. Ternyata yang namanya gedung tinggi mangkrak sudah pernah terjadi di Jakarta. Mangkraknya selama 5 tahun, dari 1965 hingga 1970. Ia menjadi simbol kegagalan ambisi yang terhenti oleh krisis. Namun saat Orde Baru berkuasa, proyek ini diambil alih. Melalui kerjasama baru dengan pihak Jepang, pembangunan dilanjutkan. Pada 2 Desember 1972, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan gedung setinggi 117 meter ini. Luas bangunan 25.386 meter persegi. Indonesia resmi memiliki pencakar langit pertamanya, bahkan yang tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu. Ada fakta teknis yang jarang diketahui. Wisma Nusantara adalah kelinci percobaan bagi teknologi bangunan tinggi di Jepang. Mengapa? Karena saat itu Jepang sendiri melarang pembangunan gedung di atas 30 meter karena takut gempa bumi. Perlu diketahui bahwa Kepulauan Jepang juga dilewati Ring of Fire. Sering terjadi gempa bumi di negara Jepang. Nah, Wisma Nusantara, gedung setinggi 30 lantai, menjadi kelinci percobaan laboratorium struktur bangunan tinggi. Di era 60-an saat komputer belum secanggih sekarang, arsitek Jepang dan Profesor Wiratman Wangsa Dinata sudah menghitung faktor keamanan gempa yang luar biasa. Mereka menggunakan baja kualitas tinggi dengan sistem kelenturan daktilitas. Namanya rangka baja lentur atau flexible steel frame. Artinya, jika gempa besar mengguncang Bundaran HI, gedung ini tidak akan melawan guncangan secara kaku, melainkan menari mengikuti ayunan gempa untuk membuang energinya. Faktor keamanannya dirancang sedemikian rupa sehingga meskipun gedung bergoyang hebat hingga puluhan sentimeter di puncaknya, strukturnya tetap utuh. Inilah alasan mengapa setelah 50 tahun dan puluhan gempa yang mengguncang Jakarta, Wisma Nusantara bahkan tidak retak hingga saat ini. Inilah sisi jenius dari Wisma Nusantara. Keberhasilan gedung ini bertahan di tanah Jakarta yang labil memberikan rasa percaya diri bagi arsitek dan insinyur Jepang.
Bisa dibilang tanpa pelajaran dari Wisma Nusantara, mungkin kita tidak akan melihat gedung-gedung tinggi di Tokyo saat ini. Tahukah Anda, saat Wisma Nusantara dirancang, Jepang sendiri belum punya gedung setinggi ini. Para insinyur Jepang dari Mitsui dan Kajima menguji teknologi rangka baja lentur mereka di tanah Jakarta dan berhasil. Keberhasilannya di Jakarta inilah yang membuka pintu bagi berdirinya Kasumi Gaseki Building di Tokyo, pencakar langit pertama di Jepang. Jadi, bisa dibilang gedung-gedung raksasa di Shinjuku atau Shibuya berhutang budi pada laboratorium hidup yang ada di bundaran HI ini. Gedung ini juga merupakan purwarupa gedung tahan gempa generasi kedua bagi pencakar langit di Jepang. Namun kemegahan ini menyimpan bara api. Hubungan erat pemerintah dengan investor Jepang mulai dipandang sinis oleh para mahasiswa. Mereka merasa Indonesia sedang dijual ke asing. Wisma Nusantara dipenuhi perusahaan Jepang, menjadi simbol nyata dari dominasi tersebut. Puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka memicu amuk massa di Jakarta. Asap hitam membumbung di sekitar bundaran HI, mobil-mobil buatan Jepang dibakar, toko-toko dijarah. Di tengah kekacauan itu, Wisma Nusantara berdiri tegang. Ia adalah menara gading yang mewakili investasi Jepang, berdiri tepat di titik nol kerusuhan. Peristiwa ini selamanya mengubah peta politik Orde Baru dan meninggalkan trauma sejarah di balik tembok-tembok gedung ini. Wisma Nusantara tidak hanya berdiri di atas beton pampasan perang, ia juga berdiri di tengah pusaran amarah mahasiswa. Hariman Siregar dan kawan-kawannya dari Universitas Indonesia mungkin gagal mengusir modal asing hari itu, tetapi mereka berhasil menancapkan tonggak daktilitas politik, bahwa kekuasaan seperti halnya gedung tinggi harus punya kelunturan agar tidak runtuh saat diguncang kritik. Memasuki dekade 2010-an, Wisma Nusantara menghadapi tantangan baru. Wisma Nusantara terlihat seperti orang tua di tengah kerumunan anak muda yang modis. Di sekelilingnya, raksasa-raksasa kaca seperti Menara BCA dan Keraton mulai mendominasi cakrawala bundaran HI. Sang pionir tidak boleh tinggal diam. Antara tahun 2010 hingga 2012, kompleks ini mengalami operasi wajah besar-besaran. Perubahan paling ikonik adalah hilangnya nama Presiden Hotel yang lahir bersamaan dengan gedung ini, berganti menjadi brand internasional mewah Pullman Jakarta. Namun, renovasi ini bukan sekedar ganti nama, arsitekturnya dirombak untuk menyatukan dua dunia yang sebelumnya terpisah. Lobi office tower Wisma Nusantara dan lobi hotel disatukan melalui sebuah podium transparan yang megah. Penyatuan ini menciptakan alur yang lebih dinamis antara para profesional yang bekerja di menara kantor dan tamu-tamu hotel dari seluruh dunia. Tak hanya itu, sebuah extension atau sayap hotel baru dibangun menambah kapasitas kamar dan ruang pertemuan modern. Langkah ini membuktikan satu hal, meski usianya sudah setengah abad, Wisma Nusantara menolak untuk menjadi sekedar monumen masa lalu. Ia berevolusi menjadi ruang urban yang tetap relevan, mewah, dan kompetitif di titik paling bergengsi di Indonesia. Kini saat Anda berdiri di tengah bundaran HI lebih dari 50 tahun kemudian, Wisma Nusantara mungkin tampak kecil dibanding gedung-gedung baru di sekelilingnya. Namun ia tetap berdiri tegak. Ia telah melewati krisis ekonomi, gempa bumi, hingga kerusuhan berdarah. Ia adalah pengingat bahwa setiap kemajuan selalu memiliki harga yang dibayar dan setiap bangunan memiliki jiwa yang dibentuk oleh sejarahnya. Jika tembok gedung ini bisa bicara, ia akan menceritakan kisah tentang ambisi, kegagalan, dan kebangkitan sebuah bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Wisma Nusantara tetap menjadi gedung favorit di Jakarta? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar.
Saya Wibe Gembara, sampai jumpa lagi dalam bedah arsitektur dan properti berikutnya.